Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadia Dina Kamila. Kalian bisa panggil aku Nadia. Aku dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 250103040072. Aku di sini akan membuat video pada mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan materi isu sosial tentang meningkatnya pengemis termasuk anak-anak di Banjarmasin. Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap fenomena ini muncul pada akhir September 2025 ketika pemerintah kota Banjarmasin menyoroti meningkatnya aktivitas gelandangan dan pengemis termasuk anak-anak yang sering terlihat di persimpangan jalan, serta meminta warga berhati-hati dalam memberi sedekah langsung agar tidak mendorong praktik tersebut. Berita ini dipublikasikan pada 20 September 2025. Selain itu, data dari penertiban Satpol PP menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, kasus ketertiban umum yang melibatkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih menjadi pekerjaan rumah. Meskipun ada penurunan jumlah total penertiban dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, secara garis besar, fenomena terlihat dan dibahas secara intens pada tahun 2025 dengan sorotan media dan pemerintah terjadi akhir tahun 2025. Masalah ini bukan hal baru, karena keberadaan anak jalanan dan pengemis sudah menjadi isu sosial yang terus berulang dari tahun sebelumnya. Di sini saya akan menguraikan permasalahan meningkatnya pengemis dan juga anak-anak. Meningkatnya jumlah pengemis, terutama yang melibatkan anak-anak, merupakan masalah sosial yang mencerminkan belum terpenuhinya nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak yang mengemis di jalanan, persimpangan lampu merah, dan pusat keramaian pada dasarnya berada dalam kondisi yang sangat rentan. Mereka seringkali harus bekerja di usia yang belum layak, bahkan ada yang dipaksa oleh orang tua atau pihak lain demi memperoleh uang. Kondisi ini menghilangkan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, rasa aman, dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara wajar. Dari sisi kemanusiaan, anak pengemis bukanlah pelaku masalah, melainkan korban dari kondisi ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya pendidikan orang tua, serta kurangnya pengawasan dan perlindungan sosial. Kehidupan di jalanan juga menempatkan anak pada risiko kekerasan fisik, kekerasan verbal, eksploitasi, hingga pengaruh perilaku menyimpang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka anak-anak tersebut berpotensi mengalami kerusakan mental dan sosial yang berdampak pada masa depan mereka dan kehidupan masyarakat secara luas. Isu sosial ini juga berkaitan pada nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Memperlakukan anak sebagai alat untuk mencari uang jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Anak seharusnya diperlakukan secara manusiawi, dilindungi, dan diberikan kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, praktik mengemis yang melibatkan anak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai keadilan dan keadaban dalam kehidupan sosial. Solusi berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diperlukan langkah-langkah nyata antara lain. Yang pertama, perlindungan dan penanganan anak sebagai korban. Anak-anak yang mengemis harus diperlakukan sebagai korban masalah sosial, bukan sebagai pelanggar ketertiban. Pemerintah perlu menyediakan layanan perlindungan,
pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali ke lingkungan yang aman dan layak. Yang kedua, pemenuhan hak anak. Negara dan masyarakat wajib menjamin hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan. Program pendidikan gratis, bantuan sekolah, dan beasiswa harus menjangkau anak-anak dari keluarga pengemis agar mereka tidak kembali ke jalanan. Yang ketiga, pendampingan keluarga pengemis. Orang tua perlu diberikan pembinaan, edukasi, dan bantuan ekonomi agar tidak lagi bergantung pada aktivitas mengemis. Dengan demikian, keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, peran masyarakat yang beradab. Masyarakat diharapkan memiliki kepedulian yang lebih bijak, yaitu dengan tidak memberikan uang secara langsung di jalan, tetapi menyalurkan pada bantuan melalui lembaga sosial resmi yang berfokus pada perlindungan anak. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pengemis pada anak merupakan masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang adil dan beradab. Dengan menerapkan nilai sila kedua Pancasila, anak-anak dipandang sebagai manusia yang bermartabat dan berhak atas kehidupan yang layak. Melalui perlindungan, pemenuhan hak, dan kepedulian sosial yang beradab, permasalahan pengemis anak dapat dikurangi dan dicegah secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Saya Nadia Dina Kamila, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.